Oke, kita lanjut ke materi yang kedua nih. Pengembangan alur penulisan yang kohesif, mudah diikuti dan menarik. Nah, ada dua pendekatan untuk mengembangkan alur ya. Yang pertama ada pendekatan mikro dan pendekatan makro. Nah, pendekatan mikro dapat berupa bagaimana satu kalimat bertransisi ke kalimat selanjutnya, atau bisa juga berupa transisi antar paragraf. Nah, yang kedua, pendekatan makro ya, yang tadi saya sebutkan. Biasanya ini digunakan untuk menciptakan kesatuan dalam penulisan. Nah, ini ya. Jadi ada 5 teknik yang dapat kita terapkan untuk membuat transisi yang halus ketika kita melakukan pendekatan secara mikro. Ya, yang pertama ada repetisi ini. Repetisi ini adalah teknik untuk mengulang ide yang sama pada akhir sebuah bagian dan mengulangnya kembali pada bagian selanjutnya. Ya, ini ada contohnya. Contohnya adalah di pagi hari. Misalnya ini ada 2 paragraf nih. Ada 2 paragraf atas bawah ya. Terus nanti ada cerita. Misalnya Rahul sedang membeli sayuran di pasar menggunakan motor Iin. Gitu. Di pagi hari semuanya akan membaik. Nah, udah end of paragraph. Paragraf barunya adalah namun pagi hari itu Mawar dikejutkan oleh Rahul yang membawa motor Iin gitu. Padahal mungkin si Mawar ini belum kenal sama Rahul. Padahal Rahul itu teman Iin. Sehingga Mawar terkejut gitu. Oh, ini siapa yang bawa motor gitu. Nah, itu ya. Jadi paragraf satunya di akhir paragraf 1 itu ada di pagi hari semuanya akan membaik. Nanti lanjut di paragraf 2-nya ada lanjutan lagi. Namun pagi hari itu Mawar dikejutkan oleh bla 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 bla. Gitu ya. Oke. Yang kedua, struktur kalimat yang sama. Nah, ini berfungsi dengan baik untuk menghubungkan kalimat pendek dan cepat gitu ya. Jadi ini misalnya kalau di bahasa Inggris itu ada get out, you first atau you wish. Ya kalau di bahasa Indonesia jadi ya keluar gitu, atau ya kamu duluan gitu, atau lu duluan, atau ya selalu deh gitu. Itu kalimat yang sama ya, maksudnya yang menghubungkan kalimat pendek dan cepat gitu. Oke, selanjutnya ada turn it around. Nah, turn it around itu biasanya untuk menyelesaikan paragraf dengan sebuah ide atau tesis tertentu. Kemudian diberikan sudut pandang yang terbalik dari ide tersebut. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini akan sulit dilakukan karena kurangnya sinar matahari. Ya, namun di area tropis ini bukanlah masalah yang besar. Gitu. Jadi pada kalimat sebelumnya, ini akan sulit dilakukan karena kurangnya sinar matahari. Oke? Nah, itu adalah sebuah sebuah tesis gitu ya, atau ide. Nah, selanjutnya kita berikan sudut pandang yang terbalik gitu, yaitu namun di area tropis hal ini bukanlah masalah yang besar gitu. Itu kan kebalikannya dari yang tadi tuh, matahari kurang gitu sinarnya gitu. Itu adalah turn it around. Yang selanjutnya adalah stimulus dan respons ya. Stimulus atau respon itu dapat juga kita sebut sebagai cause and effect atau sebab akibat. Ya, ini dilakukan untuk menghubungkan kalimat yang menjelaskan sebab dan kemudian diikuti oleh akibatnya apa. Gitu. Nah, ini ada contohnya. Pagi hari itu, Doni merasa hatinya memiliki lubang yang tidak bisa diobati. Gitu. Nah, stimulusnya adalah ini adalah hari pertama sejak ayahnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, ini akibatnya ya. Maksudnya ada sebab dan akibat. Gitu. Misalnya, Rahul meminjam motor untuk pergi ke pasar. Lalu sehingga Iin merasa sedih karena motornya sedang dibawa oleh Rahul. Nah, jadi itu ada sebab akibatnya ya. Gitu. Selanjutnya adalah pola sequel. Nah, pola sequel ini untuk menghubungkan cerita dengan perilaku karakter. Kita dapat menggunakan pola emosi, pikiran, keputusan, dan aksi. Nah, misalnya setelah sebuah scene, karakter akan mengalami respons emosional nih, yang akan menggiring pikirannya tentang apa yang akan ia lakukan. Kemudian, karakter akan memutuskan aksi yang akan lakukan dan setelah aksi tersebut dilakukan, akan kembali memberikan reaksi emosional pada karakter tersebut. Dan kembali ke pola tersebut hingga ceritanya selesai. Ya. Jadi contohnya gini, misalnya Rahul meminjam motor kepada Iin. Gitu. Lalu Rahul merasa emosional karena mungkin motornya mirip
dengan motor yang diberikan sang ayah waktu dia kecil, atau waktu mungkin motor yang dia inginkan gitu. Dia sangat ingin motor yang seperti motor si Iin. Nah itu kan ada hubungan emosional ya. Tuh.